nama saya Sifia Haniamani dengan NPM 2312011126. Perkenalkan, nama saya Naila Faradiba dengan NPM 2312011354. Pada video kali ini, kami berdua akan menjelaskan kasus terkait dengan hukum telematika dan hukum kekayaan intelektual. Selamat menyaksikan! Di era digital saat ini tuh emang mempermudah hidup kita, apalagi dengan adanya teknologi. Tapi di sisi lain juga teknologi itu bisa memperbanyak atau membuka peluang kejahatan baru. Salah satunya yaitu pinjaman online ilegal atau yang biasa kita kenal dengan pinjol. Baru-baru ini, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri berhasil mengungkapkan sebuah kasus besar, di mana kasus ini melibatkan dua aplikasi pinjaman online secara ilegal. Dalam kasus ini, setidaknya ada 400 korban yang menjadi sasaran praktik pemerasan serta ancaman secara sistematis. Kasus ini bermula dari adanya laporan seorang korban dari aplikasi pinjaman online tersebut, di mana korban ini sudah melunasi pinjamannya, tetapi dia kerap masih dilakukan teror. Nah, dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa pelaku ini tidak hanya melakukan penagihan, tetapi juga mengakses seluruh data pribadi korban. Nah, dari data tersebut kemudian menjadi alat intimidasi, digunakan sebagai penyebaran informasi pribadi sehingga memanipulasi foto yang bersifat merendahkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dari perspektif hukum kekayaan intelektual. Dari sudut pandang hukum kekayaan intelektual, kasus ini juga memiliki dimensi yang sangat penting, di mana dalam memanipulasi foto korban yang dilakukan oleh pelaku merupakan pelanggaran terhadap hak moral individu atas ciptaan atau representasi dirinya. Dalam konteks ini, penggunaan foto seseorang tanpa izin, apalagi dimodifikasi untuk tujuan merugikan, itu dapat dikaitkan dengan pelanggaran hak cipta dan hak atas integritas karya seseorang. Selain itu, aplikasi pinjol ilegal yang digunakan oleh pelaku juga patut diduga melanggar aspek kekayaan intelektual, seperti penggunaan perangkat lunak yang tanpa lisensi resmi atau pengembangan aplikasi yang dimana aplikasi ini tidak terdaftar secara resmi. Ini menunjukkan bahwa kejahatan cyber itu seringkali melibatkan pelanggaran yang multi aspek hukum. Tidak hanya pidana umum, tetapi juga hukum kekayaan intelektual. Sekarang saya akan menjelaskan kenapa atau alasan apa kita mengangkat kasus ini. Nah, di kelompok kami itu memilih kasus pinjaman online ilegal yang diungkap oleh Barreskrim Polri ini karena memiliki relevansi yang sangat kuat dengan perkembangan hukum di era digital saat ini, khususnya dalam bidang hukum telematika dan hukum kekayaan intelektual. Nah, alasan yang pertama itu adalah kasus ini tuh menunjukkan bahwa kejahatan berbasis teknologi ini tidak lagi bersifat sederhana, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan cyber terorganisir yang memanfaatkan aplikasi digital sebagai alat utama. Nah, dalam kasus ini tuh pelaku menggunakan dua aplikasi pinjol ilegal untuk mengakses data pribadi orang lain atau korban secara masif dan sistematis. Bahkan sampai saat ini sudah tercatat sekitar 400 korban mengalami pemerasan dan ancaman berbasis digital. Alasan kedua, kasus ini dipilih karena memperlihatkan adanya penyalahgunaan teknologi digital untuk merusak martabat individu, seperti penggunaan foto korban yang dimanipulasi menjadi konten tidak pantas sebagai alat pemerasan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait hak moral dan perlindungan atas citra diri seseorang. Selain itu, kasus ini juga memiliki nilai edukatif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi dan berhati-hati dalam menggunakan aplikasi digital. Kasus ini menjadi peringatan bahwa penyalahgunaan teknologi dapat berdampak luas, tidak hanya secara finansial tetapi juga secara psikologis dan sosiologis. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari kasus ini, di era digital ini kita harus hati-hati guys, karena data pribadi kita ini bisa disalahgunakan nih guys sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan karena itu, sekarang itu kita tuh perlu takut sama hantu atau setan aja. Karena sekarang tuh banyak banget manusia-manusia manipulatif dan jahat sama manusia yang lainnya.
Terima kasih, sekian dari kita. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.